Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di provinsi manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back, tempat dimana kita belajar bareng-bareng. So, izinkan dirimu hadir sepenuhnya saat ini, di momen ini, di sini, sekarang. Karena cerita yang akan kamu dengar ini bisa jadi cermin, bisa juga jadi tamparan lembut. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah invitation, ini adalah undangan untuk bangun, undangan untuk sadar, untuk mengenal apa itu cinta dan apa itu kendali yang dibungkus atas nama cinta. Anyway, apakah kamu pernah ngerasa dicintai tapi kok sesek, diperhatiin tapi rasanya kok kurang, dikasih segalanya tapi justru kehilangan dirimu sendiri? Well, I have this story tentang sahabat kita, ya sebut saja namanya Meg, a kind of warm heart girl who believe in love so deeply. She always did. And CJ, her boyfriend, charming, witty, was that kind of person who always shows up at the right time at the first. But guess what? That's exactly what happened. Di balik semua manisnya perhatian CJ, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih gelap pekat, lebih mengikat. And seriously, kadang yang kita kira itu cinta, ternyata bukan cinta, tapi obsesi, tapi kendali dan rasa takut kehilangan yang disamarkan dengan kalimat lembut, "Aku sayang kamu, makanya aku begitu cemburu." But listen, you are not too much, you are not too little, you are exactly enough. Kamu layak dicintai tanpa harus merasa dikendalikan. Do not trust anyone blindly, because people can change anytime, which hurt a lot. And honestly, that's the real dangerous of possessiveness. Sebagian dari kita mungkin pernah jadi seorang Meg, atau malah justru menjadi seorang CJ, yang hopefully dari kisah ini kita bisa belajar. Karena at the end of the day, cinta yang sehat tidak mengikat. Cinta yang sehat itu tidak membebankan. This is not just a story. Ini tentang sebuah luka, tentang kesadaran dan tentang keberanian untuk berkata, I deserve to be free. So let's begin. I create a new chapter. No more excuses. Whatever you have been through, it's alright. Even though sakit, bahkan terasa seperti kayaknya game over, somehow miracle gonna happen. And trust me, you are about to see something mind-blowing. So bersiaplah untuk plot twist yang mengubah segalanya. Because sometimes yang kita kira itu adalah cinta, ternyata hanya cuma sebuah ketakutan yang menyamar, sebuah kekhawatiran yang menyamar, yang dibungkus dengan kata-kata, aku sayang kamu banget, aku cinta kamu banget, sehingga aku takut kehilanganmu, makanya aku cemburu. So stay kind and I believe in you. Let's go deep, let's be real. So let's go start the new story about Meg and CJ. So, ini kisah seorang kekasih, sepasang kekasih, yang cewek bernama Meg dan yang cowok bernama CJ
Aku panggil namanya seperti itu untuk menyamarkan identitasnya. Meg and CJ awalnya terlihat seperti pasangan impian. You know the type, yang kayaknya kalau mereka upload story bareng-bareng, semua orang yang melihatnya langsung bilang relationship goals. CJ itu begitu perhatian, sangat perhatian, gak pernah lupa bilang good morning, tahu semua warna favoritnya Meg, tahu semua makanan favoritnya Meg, bahkan dia tahu semua jadwal aktivitasnya Meg. Actually, banyak cewek yang iri, banyak banget cewek yang iri yang bisa menjadi seperti Meg. Meg merasa begitu spesial. Dia pikir finally this is what love supposed to be. Tapi plot twist, pelan-pelan perhatian itu berubah jadi sebuah pengawasan. CJ mulai tanya-tanya terus. Kamu di mana? Kamu lagi apa? Kamu sama siapa? Kenapa? Kok baru bales? Kenapa nggak dari tadi bales? Lama-lama bukan cuma tanya-tanya, tapi mulai ngatur-ngatur. Aku nggak suka ya kamu temenan sama orang itu. Nggak usah kerja deh di tempat itu, banyak cowoknya. Aku cuma mau lindungin kamu sih, bukan niat apa-apa. Nah, honestly, awalnya Meg percaya-percaya aja. Karena dia pikir, ya wajar dong cowok sayang tuh menjadi posesif dikit. Ya karena apa? Karena dia sayang banget. Karena dia tidak mau kehilangan ceweknya. But guess what? That's exactly what many people believe. Itu dan itulah. Itu sesungguhnya adalah perangkapnya. CJ mulai pelan-pelan memutus hubungan Meg dengan sahabat dekatnya. Bahkan dengan kerabatnya. Semuanya dibungkus dengan label, dengan kata-kata, aku cuma mau kamu fokus sama kita berdua. Only you and me. Yang lain itu gak penting. Don't trust too easily. Even salt look like a sugar. Meg begitu gak nyadar. Dia sama sekali gak sadar bahwa dia sedang dimanipulasi. Cinta yang awalnya begitu manis, perlahan-lahan berubah jadi sebuah penjara invisible tapi nyata. CJ tahu betul cara gimana bikin Meg ngerasa bersalah kalau dia lagi marah. Bahkan kalau CJ yang salah sekalipun, somehow Meg yang harus minta maaf. Dia manipulator. Dia seorang manipulator ilmu tingkat tinggi. It was mind-blowing. Gimana cinta bisa jadi sesuatu yang begitu menyesakkan? Sampai akhirnya, suatu hari Meg nangis. Dia nangis sendirian di kamar. Dia sadar, dia gak punya siapa-siapa lagi. Sahabat dekatnya sudah dijauhkan sama dia. Kerabatnya juga sudah dijauhkan dari dia. Dia merasa hilang. Bahkan cerminan dirinya sendiri pun dia tidak kenal lagi. Dan disitulah titik baliknya. Dia bilang ke dirinya sendiri, I deserve to be free. This is not love. This is a control. Ini bukan cinta. Ini merupakan kendali. Dia baru sadar dan aku layak untuk bebas dari semua ini. But CJ, dia justru bilang, are you crazy? Are you changed? Apa kamu sudah gila? Apa kamu telah berubah? Dan itulah kalimat CJ yang sering banget dipakai. Maksudnya, apakah kamu jahat? Apakah aku jahat? Kata si Meg ke CJ. Padahal aku itu udah kasih semuanya ke kamu, totally, semuanya. No one will ever love you like I do. Dia sudah bilang begitu, aku sudah kasih kamu segalanya. Gak ada orang yang mencintai kamu seperti aku mencintai kamu. Segalanya udah ku kasih. Dan kamu bilang, selayaknya aku ini jahat. Apa maksudnya? But listen, don't trust anyone. Life is full of the fake people.
Yang tersenyum, agaknya tersenyum di depan kita dengan begitu manis, tapi belum tentu tulus. Yang bilang aku sayang banget sama kamu, tapi belum tentu tahu caranya mencintai tanpa melukai. And sometimes orang yang kita pikir dialah adalah soulmate kita, ternyata cuma pelajaran pahit dalam perjalanan hidup kita. Ya, aku ulangin sekali lagi ya. Yang tersenyum di depan belum tentu dia tulus. Yang bilang aku sayang kamu banget belum tentu tahu caranya mencintai tanpa melukai. And anyway, setelah semua itu, after all of this, Meg pergi. Pergi dengan apa? Dengan ketakutan. Meg pergi dengan luka, tapi juga dengan keberanian yang perlahan-lahan mulai tumbuh. She start from zero. Pelan-pelan dia bangun ulang hidupnya. Dia belajar bilang tidak. Dia mulai belajar bilang cukup ya. Dia belajar berdamai dengan kesunyiannya. Dia belajar mempercayai dirinya sendiri. Karena dia sadar, at the end of the day, yang paling penting bukan siapa yang memegang tangannya, tapi siapa yang berdiri bersamanya saat dia terjatuh. Dan kamu tahu apa yang paling powerful? Finally, Meg bisa lihat ke cermin dan dia berkata, izinkan diriku hadir sepenuhnya di sini, saat ini, sekarang. Aku telah cukup dan aku layak. Dan aku pantas untuk bebas dan bahagia. So after all of this, what a lessons. Dari semua yang dialami sahabat kita Meg tadi, kita bisa lihat satu hal yang sering banget diabaikan oleh banyak orang, kebanyakan dari kita. Cinta itu bukan kendali. Cinta tidak seharusnya membuatmu merasa seperti tahanan dalam hubungan yang katanya sayang. Ya, cinta itu bukan kendali. Cinta tidak seharusnya membuatmu merasa seperti tahanan dalam hubungan yang katanya sayang. Karena actually, cinta yang sehat itu bikin kamu justru berkembang, bukan mengecilkanmu. Cinta yang sehat itu bikin kamu membebaskan, kamu dibebaskan, bukan justru mengurungmu atau membelenggumu, mendorongmu untuk jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan menekanmu menjadi boneka yang bisa dikontrol, menjadi boneka yang bisa dikendalikan. But sometimes kita sulit membedakan, ya enggak, antara dicintai dan dikendalikan. Kebanyakan dari kita sulit membedakan, bahkan mungkin kadang tidak tahu cara membedakan antara dicintai atau sedang dikendalikan. Karena mereka menggunakan kalimat yang sama. Mereka menggunakan exactly kalimat yang sama, bahwa aku sayang kamu banget, aku sangat mencintaimu. Itu juga kata-katanya. Padahal, because she thought that was love supposed to be, Meg bertahan terlalu lama di tempat yang justru menekannya. Dia terlalu lama bertahan di tempat yang justru menghancurkannya perlahan-lahan. I want you to remember this. Cinta bukan alasan untuk mengontrol. Cinta bukan izin untuk mengekang. Dan cinta sejati tidak pernah membuatmu kehilangan diri kamu sendiri, ya. I want to repeat this. Aku mau kamu mengingat ini. Cinta bukan alasan untuk mengontrol. Cinta bukan izin untuk mengekang. Dan cinta sejati tidak pernah membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Don't trust too easy. Even salt look like a sugar. Yang manis belum tentu sehat. Yang perhatian belum tentu tulus juga. Yang selalu hadir belum tentu berniat baik. Because life full of fake people. This life full of fake people, and that's the part of the wish
we could skip. But guess what? We can't. Kita mesti melewatinya. Kita mesti harus belajar dari semua ini. Harus jatuh dulu, harus terluka dulu, harus ditampar-tampar dulu, harus tersungkur dulu dengan berbagai luka-luka. Supaya apa? Supaya kita ngerti gimana rasanya dicintai dengan benar. Supaya pada akhirnya kita tahu gimana rasanya dicintai dengan waras, dengan sehat. And Meg, dia belajar hal ini dengan cara yang paling pahit. At the end of the day, dia tetap memilih untuk bangkit kembali dan tetap memilih untuk damai. Because deep down she realized she's worthy of the real love. Love doesn't hurt. Love doesn't require fear. Love that's allow her to breathe freely. Dan plot twistnya, setelah bertahun-tahun dalam hubungan yang toksik, setelah Meg terjebak bertahun-tahun dalam hubungan yang membelenggu, Meg malah jadi narator. Dia jadi pembicara healing relationship di sebuah seminar tertutup. She used her pain to guide others. She turned her scar into maps. Because sometimes luka kita adalah cahaya bagi siapa? Bagi orang lain. So, what can we learn? Kalau kamu harus kehilangan jati diri kamu demi dicintai, ingat ya, itu bukanlah cinta. Itu merupakan perangkap. Ya, kalau kamu mesti kehilangan jati dirimu, harus kehilangan jati dirimu demi dicintai, pastilah itu bukan cinta, itu adalah perangkap. Jika perhatian seseorang membuatmu merasa diawasi, bukan dihargai, itu kendali, bukan kasih sayang. Sayangi dirimu terlebih dahulu sebelum kamu berjuang keras mempertahankan orang yang justru tidak melihat nilaimu. Jangan abaikan intuisi kamu, karena hati kita tahu lebih dulu apa yang belum terlihat. Dan yang paling penting, the most important thing, kalau kamu harus memohon untuk dicintai dengan sehat, it's already a sign to walk away. Ya, kamu tahu kan what you can do and what you supposed to do. And seriously, cinta bukanlah permainan catur. Gak seharusnya ada yang dikorbankan biar yang lain bisa menang. And hopefully kamu bisa mencintai dan dicintai tanpa harus kehilangan versi terbaik dari dirimu sendiri. And if you are going through something like Meg did, it's alright, it's okay. Even though rasanya begitu sakit, even though rasanya begitu hancur, bahkan seperti kayak game over, tapi somehow miracle gonna happen. You will rise, you will breathe, you will shine again. So let's begin a create a new chapter, tanpa sebuah drama, tanpa luka, tanpa topeng palsu. A chapter where love feels like a peace, not chaos. Dan ingat, listen, you are not too much, you are not too little, you are exactly enough. Remember this. And finally, di akhir semua ini, I want you to know, aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri. Kalau hari ini kamu sedang terjebak dalam hubungan yang membuatmu merasa capek, jika hari ini kamu sedang terjebak dalam sebuah hubungan yang membuatmu merasa lelah, merasa hilang arah, dan lupa siapa dirimu, I see you, I can feel you. Aku bisa ngertiin rasanya dicintai seseorang begitu dalam, tapi harus mencintai diri sendiri lebih dulu untuk bisa bertahan. And honestly, melepaskan itu memang sungguh sangat menyakitkan. Tapi jika bertahan di tempat yang salah, bisa mengikis jiwamu jauh lebih dalam. Tapi jika kamu bertahan di tempat yang salah, bisa mengikis mentalmu
jauh lebih dalam lagi. So, jika kamu harus memilih antara cinta dan kedamaian, pasti pilihlah kedamaian. Karena cinta sejati will never ask you to choose. Karena cinta yang sejati pada dasarnya tidak memaksamu untuk memilih. Cinta sejati akan hadir bersama dengan kedamaian. Dia sudah satu paket. Cinta yang murni akan membawa bersamanya sebuah kedamaian, bukan justru menggantikannya. Dan kalau kamu belum datang, saat itu belum datang, atau belum mendapatkannya, it's alright. It's not the end of the world. Itu bukannya game over, juga bukan akhir dari dunianya kamu. Maybe it's just the universe giving you a time to truly love yourself first. Karena hanya hati yang penuh, karena dengan hati yang penuh yang bisa membagi dengan utuh. Dengan hatimu yang penuh akan bisa berbagi dengan utuh. I want you to remember this. You remember first. Kamu berhak atas cinta yang tidak membuatmu merasa harus membuktikan dirimu kepada dia. Kamu berhak atas hubungan yang membuatmu tumbuh, bukan justru layu. Dan kamu berhak atas hari-hari yang penuh dengan ketenangan, kegembiraan, bukan justru tekanan dan ketakutan. So, please stay kind. Tetap jadi versi paling lembut dari dirimu. Tetap jadi versi orang baik dari dirimu sendiri meskipun dunia pernah melukaimu berkali-kali. Tetap buka hatimu meski kamu pernah dikhianati berkali-kali pula. Karena kekuatanmu justru ada di kelembutan itu. Karena kekuatanmu justru ada di kebaikan dirimu itu. Dan sebelum video ini selesai, tolong izinin aku untuk memberikan energi positif mendoakan kamu. Semoga hatimu selalu dilindungi dari cinta yang menyesatkan. Semoga kamu dipertemukan dengan seseorang yang tidak hanya melihat keindahanmu, tapi juga menjaga jiwamu. Semoga kamu berani memilih damai dulu, bahkan ketika harus berjalan sendirian. Dan semoga kamu selalu diingatkan bahwa kamu itu layak dicintai tanpa syarat. Hopefully ini jadi awal dari episode baru yang lebih indah. And hopefully ini akan jadi awal bab perjalanan baru dalam hidupmu yang lebih damai. Let's begin create a new chapter. One that honors your word without excuse, without a fear. And terakhir, untuk kamu yang masih saja mendengarkan sampai di detik ini, thank you. Terima kasih kamu telah hadir sepenuhnya dengan telinga kamu, dengan hati kamu di sini, saat ini, sekarang. Aku percaya sama kamu. I believe in you. Dan apapun yang kamu hadapi hari ini, kamu akan melewatinya. You will heal, you will bloom. So, sampai jumpa di cerita berikutnya dengan cinta dari hati yang pernah patah, tapi tidak akan pernah menyerah. Dream came true akan datang. Tunggu aja, sabar aja, dengan penuh kasih, bukan dengan luka. So, stay real, stay kind, and never settle for anything less than peace. Sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Menuju pagi, semua cerah tiada tepi, nafas sehat, jiwa bercahaya, tiada resah, semua bahagia. Uang datang bagai aliran sungai, tak pernah kering mengisi damai, keajaiban
hadir di depan mata. Hidup indah penuh makna. Oh hidupku penuh cahaya, cinta mengalir tiada tara. Gembira selalu di tiap cerita. Hati bersyukur selamanya. Segala mimpi terwujud nyata, seperti bintang jatuh dari langit sana. Tiada yang berat, semuanya mudah. Seolah semesta ikut bergegas. Tangan terbuka menerima hadiah. Kehidupan ini penuh berkah.